Perkenalkan, saya Wulan Abidatul Hairo, NIM akhir 023. Kami dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai abstrak yang pertama, yaitu mengenai latar belakang dan pertanyaan penelitian. Kasus transaksi jual beli narkoba yang melibatkan Teddy Minahasa Putra, yaitu dia adalah seorang penegak hukum yang menimbulkan banyak perhatian oleh masyarakat karena dia itu sudah bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Selanjutnya, skripsi ini itu bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang sudah dituangkan dalam 2 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana perspektif hukum Islam terhadap oknum penegak hukum transaksi jual beli narkoba yang tertuang dalam putusan nomor 96/2023/Jakarta Barat. Dan yang kedua itu bagaimana penerapan hukum serta pertimbangan hakim dalam kasus tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daka Fadila Marab, NIM belakang 007. Selanjutnya saya akan menjelaskan data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik library research dan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknis analisis data menggunakan metode deduktif yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkret mengenai pelanggaran hukum oleh penegak hukum dalam kasus narkoba. Selanjutnya, data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam, khususnya konsep hudud dan takzir, serta prinsip penegakan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Amirul Muminin dengan NIM akhir 025. Jadi kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil abstrak kami yang berjudul Analisis Hukum Islam terhadap oknum penegak hukum pelaku jual beli narkoba, analisis putusan nomor 96/Pitsus/2023/PN Jakarta Barat. Jadi selanjutnya hasil dari penelitian ini itu menyimpulkan 2 kesimpulan. Jadi kesimpulan yang pertama, dalam perspektif hukum Islam, tindakan Teddy Minahasa ini itu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang berat yang merugikan masyarakat dan dapat dikenakan hukuman yang setara dengan hudud. Namun meskipun hukuman takzir itu lebih sering digunakan karena sifatnya yang fleksibel dan disesuaikan dengan tingkat kejahatannya. Kesimpulan yang kedua, hukuman mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat ini itu sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengedepankan keadilan dan perlindungan masyarakat dari bahaya narkoba. Jadi hukuman bagi oknum penegak hukum yang melakukan jual beli narkoba ini itu sama saja dengan hukuman orang sipil tanpa adanya perlakuan yang istimewa. Jadi sejalan dengan kesimpulan tadi, kita para penulis itu menyarankan pentingnya penelitian lebih lanjut mengenai integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum yang ada. Saran yang kedua dari kita itu perlunya peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba melalui edukasi dan kampanye yang komprehensif. Selain itu, perlu pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum untuk memastikan mereka itu memahami dan mematuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia, serta untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum yang ada di Indonesia. Jadi itu tadi presentasi abstrak dari kita kelompok 3. Kurang lebihnya kita memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.